Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam tapak suci. Teman-teman pencaksilat, pada siang ini saya Hamzah Pacitan melatih di MI Muhammadiyah Ngawang, dan materi siang pada hari ini adalah mengaji. Materi kok mengaji di tapak suci itu, tapi ada materinya namanya Al-Islam. Ya, di tapak suci ada materi Al-Islam, kemuhammadiyahan, ilmu bela diri atau pencaksilat, dan keorganisasian. Penasaran untuk melihat mereka yang hari ini mereka mengaji 1 jam full dari jam 3 sampai jam 4. Ya, kita lihat dulu. Ini adalah mereka. Mengaji atau membaca Al-Quran adalah syarat utama orang Islam, dan ini adalah salah satu cara untuk pembentukan kader tapak suci, kader pencaksilat itu seperti ini di tapak suci. Makanya tidak pernah tawuran, tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti pada umumnya sekarang. Oke, kita lihat ini. Ini mengaji 1 jam dari jam 3 tadi sampai jam 4, sudah setengah jam sudah berlalu. Selain dibekali ilmu bela diri, tapak suci yang paling penting adalah dengan iman dan akhlak. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. La haula wala quwata illa billahil azim. Ini adalah anak-anak yang MI. Jadi di sini baru kecil-kecil tapi sudah ada Al-Quran, sudah Iqra 5. Itu sangat menguntungkan bagi orang tua, dan mendoakan orang tua kedepannya agar anak-anak tamak suci, Krishna ini ya, ngaji. Ya masih pada umumnya, anak-anak pada umumnya, namun nilai plusnya adalah mereka sudah Al-Quran, itu sudah bisa baca Al-Quran. Ini namanya Zidan. Zidan ini adalah salah satu adik kita yang berulang kali khatam. Ngeri, anak kecil udah khatam ini. Apa, Bu? Ya, di sini adalah pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter di tapak suci itu ada beragam. Salah satunya adalah kerohanian seperti ini, Al-Islam. Ini baru kelas 2 MI, tapi hampir khatam. Ini materi, jadi harus mengulang dari Alif Lam Mim juz 1, tapi sebenarnya sudah hampir khatam di rumah. Ya, cuma seperti ini pendidikan di tapak suci. Ya, tapi efeknya untuk besarnya lebih menghargai orang lain, tidak merusak aset orang lain, dan juga tetap bisa berdamai dengan dengan fokus masing-masing, tidak usah ngurusi orang lain, fokus pada perguruan masing-masing. Ini Zidan. Kita lihat lagi. Oke, penting dari mengaji adalah mengaji itu penting dari
mulai kita kecil seperti ini, nanti ketika SD atau SMP, ini mereka masih SD, ketika SMP nanti menjadi bekal. Ketika yang lainnya membaca, bisa baca Al-Quran dan dia juga bisa, tentu anak-anak tidak minder dalam melakukan kebaikan apapun. Kebanyakan sekarang SMP belum bisa ngaji, akhirnya minder, akhirnya bergabung dengan yang nggak bisa ngaji, akhirnya gimana? Karakternya juga terbentuk dengan tidak islami, tidak apa namanya, tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Kemudian nanti bisa SMA, kalau bisa ngaji juga bagus ketika di masyarakat kan. Sampai kuliah, ketika kuliah mungkin sedang menghadapi tugas kuliah, mungkin diselang beberapa waktu bisa digunakan untuk mengaji. Dan kalau tidak bisa mengaji ya mungkin yang dibaca yang lain dan arah-arahnya mungkin negatif seperti itu. Nah itu yang pakai sabuk itu jangan dicontoh. Itu salah itu. Dan Zidan dicopot. Copot. Ya. Itu namanya Ziva, sudah juz 28. Iki sing beling iki ya, sini pinter anak-anak ini, walaupun kayak sedikit nakal pada umumnya ya anak-anak ya, tapi juga pinter ngajinya, dan itu bangga, orang tua bangga nanti mendoa. Yang paling penting adalah tapak suci itu akhiratnya nanti. Kalau masalah duniawi seperti ya ada yang tawuran dan lain-lain itu mungkin ya kami mengurangi ya, tapi ya silahkan kalau ada yang seperti itu silahkan. Nah, mereka 1 jam. Siapa sing iso kira? Zidan. Lempar-lemparan malahan. Ayo jangan ketawa Catherine. Ya Catherine ini sebenarnya anak kecil tapi juga punya beban hidup yang begitu berat sebenarnya. Tapi setelah ikut tapak suci itu dijalani dengan bahagia, dengan ceria. Ya. Catherine ini bapak ibunya sudah tidak ada, dan dia itu mengaji, pinter ngaji dan mendoakan orang tuanya, dan alhamdulillah mungkin orang tuanya di taman surga sana senang dan bangga kepada Catherine ini. Nah ini Catherine ini, nah yang kata-kata ini. Ini namanya Ellen. Harapannya apa? Ketika jadi kader tapak suci itu ke depan benar-benar menjadi manusia yang murni, ya, bukan merasa baik tapi berusaha memperbaiki diri, dan karena merasa tidak baik akhirnya melakukan kebaikan seperti itu, berusaha untuk menutup segala kekurangannya. Nah, ini Catherine, ini Sasa. Oke.
Bangga orang tuanya di surga ini. Alhamdulillah. Oke, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.